Biarlah iman dari sorga menerangi hati pikiran mereka, dan pada pagi ini Budi yang akan memulainya akan menolong dia dan pakai juga para penulis yang puji semakin memperkaya apa yang perlu diperkaya. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi sekedar informasi kepada kita, di antara yang maju hari ini Budi yang paling cepat selesai. Jadi sebelum masa waktunya selesai, dia sudah siap. Hanya dia karena masih sendirian menunggu kawan-kawannya supaya beban finansial nggak terlalu besar. Dan dia bersedia untuk menunggu. Dan hari ini Budi diuji. Budi udah pendeta sekarang ya, cepat kamu ya. Baik, diberikan waktu kepada Budi maksimal 10 menit ya, maksimal 10 menit untuk menjelaskan intisari dari hasil studi ini. Mulai sekarang dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen yang memberikan kesempatan. Jadi pertama sekali saya membacakan judul saya, yaitu pendampingan pastoral kepada orang tua yang kehilangan anaknya karena kematian di usia 10 sampai 20 tahun, dengan subjudul dampak pendampingan pastoral kepada orang tua yang kehilangan anaknya karena kematian di usia 10 sampai 20 tahun dengan metode eklektik untuk menurunkan stres, kemarahan, dan meningkatkan spiritualitas di GBKP Klasis Muntir. Jadi saya sangat tertarik mengangkat judul ini karena di tempat saya melayani dan sebelum-sebelumnya juga Pak, bahwa ketika ada orang tua yang mengalami kehilangan anak di usia remaja khususnya, yaitu sekitar usia 10 sampai dengan 20 tahun, itu betul-betul memang mereka sangat berduka, bahkan kedukaan mereka begitu luar biasa. Mereka bersedih, mereka berkabung, mereka marah, mereka stres, bahkan mereka hampir tidak memiliki pengharapan lagi di dalam kehidupan mereka. Itulah yang saya temui di lapangan, mulai dari saya CP, vikaris, terus sampai ke pendeta, begitu dia. Jadi itulah yang menjadi pokok persoalan, dan sangat berbanding terbalik ketika yang meninggal itu adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Itu sangat berbeda yang dialami oleh orang yang ditinggalkan, begitu dia Pak. Jadi selama proses pendampingan pastoral yang saya laksanakan di 5 rumbun ini, selama 4 bulan saya melaksanakan pastoral, dan begitu banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah pendampingan pastoral tersebut, di mana ada hal yang unik saya temukan di Tergus Orang Karo di dalam pendampingan pastoral ini, yaitu ketika kita mengunjungi mereka, karena 6 klien saya, 3 klien di bawah 2 tahun anak mereka, maksudnya masih 2 tahunan anak mereka meninggal, ada yang kecelakaan dan ada yang sakit, begitu dia. Jadi yang unik itu adalah ketika kita mengunjungi mereka tidak langsung berterus terang. Jadi ketika saya datang selaku konselor, gimana berita Pak? Baik, saya sudah siap, sudah damainya hati saya, udah mampunya saya terima ketika adikku ini meninggalkan kami. Itu yang mereka katakan di awal kami bertemu. Makanya dia mengatakan kami udah sehat ya, udah sembuhnya kami. Begitulah kira-kira dari ke-12 konseling ini. Tapi kemudian pertemuan kedua dan ketiga, pada saat si istri mulai menangis, si suami juga mulai hampir meneteskan air mata, dan dia mulai mengingat peristiwa dan dia akhirnya menangis. Itu yang saya temukan. 6 klien saya 4 ada begitu Pak. Jadi oh iya ya, rupanya orang Karo ini nggak begitu cepat jujur terhadap perasaan yang mereka punya. Baru pertemuan 2 dan 3 lah mereka akhirnya mau terbuka. Begitulah kira-kira Pak. Jadi selama proses konseling memang begitu banyak hal-hal yang terjadi. Kadang menemuinya susah Pak, karena mereka dari ladang dan lain sebagainya, begitu. Tapi pada akhirnya setelah saya melakukan penelitian ini kemarin, setelah saya mengumpulkan tesis ini, ada 1 bulan lagi baru saya maju. Di situ juga saya datangi terus, walaupun tidak semua mereka langsung datang ke gereja, tetapi paling tidak mereka mampu menerima kenyataan yang ada bahwa memang anak saya sudah
di surga sekarang, dan kami akan bertemu di kehidupan yang baru yang Tuhan saat ini sedang mempersiapkan. Begitulah kira-kira Pak. Jadi itulah yang boleh saya terangkan di dalam pendampingan pastoral ini. Klien saya ada 12 orang, 6 orang pasangan suami istri. Mereka juga pekerjaannya berbeda-beda, rumpunnya ataupun kampungnya pun berbeda-beda. Jadi itulah yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini Pak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Tambahkan dulu dampak, kan ada 3 variabel ini. Oh iya. Stres, kemarahan, meningkatkan spiritualitas. Apa dampak dari pendampinganmu kepada Pak Sutri ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi di dalam pendampingan saya ini ada 3 variabel yang saya buat, yaitu stres, kemarahan, dan meningkatkan spiritualitas. Jadi memang salah satu dampak yang luar biasa adalah stres, di mana mereka tidak lagi mampu berpikir secara jernih Pak. Mereka overthinking. Kadang mereka berpikir pun nggak tahu apa yang dipikirkan. Mereka menangis, mereka bersedih, tidak nafsu makan, tidur pun sangat-sangat susah. Begitu dia Pak. Jadi setelah saya melakukan pendampingan pastoral, memang tidak langsung semuanya stresnya itu hilang, akan tetapi terjadi proses penurunan. Begitu, di mana mereka sadar bahwa memang kehidupan di dunia ini Tuhannya yang mengendalikan. Begitulah yang mereka rasakan Pak. Jadi kalau kita berbicara mengenai dampak stres, kami pikir dari bahan laporan ini sesuai dengan penelitian kami, sebagian besar mereka stresnya menurun. Itulah dampak katarsis Pak. Karena pada saat kami melakukan pendampingan pastoral, dia juga menangis, bahkan terseduh-seduh. Pada saat saya sebagai konselor mendengar, disitulah mereka menumpahkan emosi mereka. Begitu juga dalam hal kemarahan. Dalam hal kemarahan, mereka mengatakan bahwa ketika ada orang tua yang memuji anaknya di depan saya, apakah itu prestasi di sekolah, apakah menikah, apakah mendapatkan pekerjaan yang baru, saya marah, katanya. Marah dia kepada Tuhan, dan marah dia kepada orang tersebut yang sedang memuji anaknya di depannya. Kenapa? Tolonglah jangan dipuji anak di depan kamu. Saya merasa sakit hati, katanya begitu Pak. Jadi ketika proses pendampingan dia menangis, saya mengatakan bahwa memang kemarahan ini bisa saja membuat kita nggak rileks menjalani kehidupan, dan saya memberikan pengertian bahwa memang kemarahan yang terus-menerus dipendam itu tidak ada artinya. Begitu kira-kira Pak. Sehingga setelah proses pendampingan, kalaupun tidak semuanya, sebagian besar akhirnya mereka mampu memuji anak-anak yang berprestasi, anak-anak saudara-saudaranya. Begitulah kira-kira Pak. Sehingga dalam hal kemarahan boleh sedikit berkurang, karena mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu semuanya sudah di dalam kehendak Tuhan. Memang sangat berbeda memang Pak. Klien saya kan ada 6 pasangan suami istri, 3 anaknya meninggal gara-gara kecelakaan. 1 anaknya kecelakaan karena mau kerja tahun, 1 balap liar, dan 1 lagi mau mengantar pupuk ke ladang, ditabrak mobil, dia di situ meninggal. Dan memang ada sedikit perbedaan antara orang tua yang kehilangan anak karena kecelakaan dan sakit. Karena yang sakit ini Pak, yang Mita sama Alam ini, klien saya, dia memang anaknya sudah 8 tahun meninggal dan mereka sudah mau berdamai begitu. Tapi sangat berbeda yang kecelakaan, rasa bersalahnya pun ada, mereka menyalahkan Tuhan, sehingga saya memberikan fokus kepada mereka bahwa ketika kamu selalu berfokus terhadap anak yang satu, maka kamu tidak akan mampu mengasihi secara totalitas anak yang masih ada. Begitulah kira-kira Pak. Jadi dalam hal kemarahan juga akhirnya mereka menurun, karena mereka sudah mampu melihat rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Begitu dia Pak. Kemudian dalam hal spiritualitas, inilah yang sedikit Pak, sedikit sulit. Kenapa begitu saya katakan? Karena penelitian pertama, mereka membuat spiritualitas mereka bagus. Itu di angket pertama ya Pak. Makanya saya bilang, kamu sesuaikanlah spiritualitas ini
dengan kondisi hati di saat ini. Itu baru mereka jujur mengisi. Dan spiritualitas mereka nampak dari mereka tidak mau mengikuti kebaktian, jarang berdoa, gak pernah bersaat teduh, dan mereka juga tidak begitu merasakan kasih Tuhan sebenarnya dalam kehidupan mereka, Pak. Sehingga pada saat melakukan pendampingan pastoral, di situ saya mengatakan bahwa tanpa Tuhan itu melampaui akal dan pikiran manusia, sehingga hanya Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, Pak. Sehingga dari situ mereka mau akhirnya pergi ke gereja, walaupun tidak selalu, Pak. Karena tidak selalunya ketika kami melakukan pendampingan langsung mereka jalankan. Sampai berbulan-bulan, sampai pada akhirnya baru sekali-sekali mereka datang ke gereja, tidak selalu begitu dia, Pak. Jadi dalam hal spiritualitas mereka ada peningkatan. Misalnya yang di tempat saya, Pak, di rumpun saya melayani, memang dari segi seringnya saya di rumahnya memang lebih sering karena dia di tempat saya melayani, dan pada akhirnya dia mau juga ikut ambil di dalam kegiatan-kegiatan gereja dan mau menerima hal yang terjadi kepada anaknya, karena memang sudah ada di atas 5 tahun juga anaknya meninggal, Pak, yang di tempat saya pelayan karena sakit. Gitu dia, Pak. Jadi inilah yang boleh saya terangkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Budi. Kamu tahu nggak di mana keunikan studi ini? Pak? Tahu di mana keunikan ini? Keunikan, Pak. Iya. Enggak usah jawab, saja bantu. Biasanya yang jadi klien itu ke orang aja. Karena susah bapak menjadi klien. Tapi kamu berhasil anak pasang. Kalau yang sebenarnya ingatkan tuh, karena bapak selalu akan berdiam diri menyembunyikan masalahnya. Tapi kamu berhasil untuk itu bagus ya. Baik, kita lanjut saja kepada yang pertama untuk Pak Ramli. Waktu kita untuk Pak Ramli, karena bukan kita nanti yang mengumumkan hasilnya, tapi jadi nanti Budi kamu gak langsung pulang. Iya, Pak. Karena nggak seperti yang peraturan sebelumnya langsung dia langsung tahu hasilnya, tidak selesai semua dulu baru bersama-sama. Iya, Pak. Jadi 30 menit pertama untuk Pak Ramli, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak JS. Selamat kepada Saudara Budi Astra Tarigan ya. Sudah selesai menyelesaikan tesisnya hingga hari ini, dan izinkan kami juga untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang hendak menyempurnakan tesis ini. Yang pertama, tadi dalam penjelasan saudara belum dijelaskan apa itu metode eklektik. Apa itu? Metode apa itu? Silahkan dijelaskan dulu apa itu metode eklektik. Terima kasih, Pak. Langsung aja, Pak. Ya, langsung aja. Terima kasih, Pak. Sebelum saya berterima kasih sama Bapak ya, Pak, sudah membantu saya dalam mengecek itu meeting. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi metode eklektik, Pak, artinya adalah sebuah metode penggabungan. Artinya metode eklektik itu adalah penggabungan berbagai metode untuk mempermudah di dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam dunia konseling pastoral, Pak. Begitu. Jadi eklektik ini artinya metode yang lebih daripada 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Itu boleh kita pakai banyak selagi membantu proses konseling ini menjadi lebih baik, Pak. Gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan eklektik. Di dalam tesis saya juga sudah saya jelaskan mengenai eklektik ini, Pak. Jadi dia metode yang yang mempertajam untuk mendapatkan sebuah tujuan dalam sebuah karya ilmiah tentang pendampingan pastoral. Begitu dia kira-kira, Pak. Jadi intinya eklektik itu menggunakan berbagai metode lebih dari 1, gitu kira-kira, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Apa beda media eklektik, metode eklektik, dan konseling eklektik? Apa bedanya itu? Ya, terima kasih, Pak. Media, konseling, dan metode. Ya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Di sini saya akan menjawab. Seperti yang saya bilang tadi, Pak, yang pertama metode eklektik ini seperti saya bilang tadi barusan, bahwa
itu digunakan untuk membuat karya dalam konseling ini, dalam kita pendampingan, agar keberhasilan sebuah pendampingan itu lebih baik. Itulah yang dinamakan dengan metode eklektik, Pak. Jadi artinya kalau bisa lebih baik, kenapa tidak, begitu. Makanya di sini metode eklektik yang saya gunakan itu adalah metode Gestalt, client center, dan Gestalt. Itu yang saya pahami mengenai metode eklektik. Tapi kalau berbicara tentang konseling eklektik, Pak, ini yang menarik menurut saya, Pak. Kenapa? Karena kan konseling ini kan percakapan, pendampingan, begitu ya, Pak. Jadi menurut saya, Pak, konseling eklektik itu adalah sebagai seorang konselor kita melakukan pendampingan dengan berbagai macam metode, begitu dia, Pak. Karena ketika misalnya seperti judul saya ini, Pak, kan menurunkan stres, kemarahan, dan meningkatkan spiritualitas. Eklektik yang pertama saya pakai itu adalah client center, ya. Apa artinya itu client center? Artinya adalah client center itu kan center kan pusat, berpusat pada klien. Stop. Yang karena saya lihatnya ada terminologi yang tidak konsisten. Di daftar isi kau pakai media eklektik, daftar isi, lalu di halaman 31 kau gunakan metode eklektik. Lalu di alinea kedua, alinea pertama terakhir itu kau buat lagi konseling eklektik. Ini kan soal terminologi. Kalau memang metode eklektik yang hendak dibahas, bolehlah. Tapi saya cari media eklektik nggak ada penjelasannya gitu. Iya, memang ini salah ketik ini, Pak. Salah ketik ya. Iya, Pak. Oke, berarti antara metode dan konseling ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Jadi ada metode eklektik, ada konseling eklektik. Itu kan di bawah itu setelah 2.2 metode eklektik, kalimat terakhir dalam konseling eklektik, konselor berperan secara bervariasi. Bisa jadi konselor, psikiater, guru, konsultan, pelatih, dan mentor. Iya, Pak. Sudah lihat itu kan? Iya, Pak. Nah, jadi ada definisi konseling eklektik, ada metode eklektik. Lalu dilanjutkan tadi metode eklektik itu hanya dua, teori client center dan Gestalt. Bukan begitu maksudnya. Nah, jadi apa nih? Jadi metode eklektik ini, Pak, artinya kan penggabungan berbagai banyak macam metode untuk membuat sebuah pendampingan itu menjadi lebih baik, begitu kan, Pak. Jadi sebenarnya kan dalam dunia konselor itu, Pak, banyak metodenya, Pak. Ya. Gitu. Jadi artinya di dalam metode eklektik ini boleh kita melakukan membuat banyak metode, 4 atau 5 metode pun bisa, tapi khusus untuk pendampingan saya ini memang lebih bagusnya memang penggabungan antara client center sama Gestalt ini, Pak. Itu makanya itulah dua metode itulah penggabungan di dalam metode eklektik ini, itulah. Berarti dalam rangka menurunkan stres dan kemarahan dan menaikkan spiritualitas digunakanlah teori client center dan Gestalt. Ya. Oke, baik. Berarti itu teorinya ya. Ya. Setelah saya cek di bab 4 tidak ada metode itu dibuat, dijelaskan gitu. Kapan digunakan metode teori client center, kapan digunakan Gestalt. Ya, Pak. Tidak ada penjelasannya, uraiannya. Dan kami tidak bisa baca ini turun, ini naik, ini turun. Tapi metode apa yang digunakan itu? Sehingga turun dia, stres dan kemarahan, dan naik spiritualitasnya. Nah, coba dijelaskan dulu di hasilnya. Terima Silakan. kasih, Pak. Jadi memang dalam penjelasan metode itu khusus memang saya buat di bab 2 ini, Pak. Tapi di dalam melakukan proses pendampingan itu, Pak, itu memang metode tersebutlah yang saya gunakan di dalam mendampingi klien saya. Begitulah kira-kira, Pak. Kenapa begitu? Karena yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, Pak, sebenarnya banyak lagi metode yang lain di dalam pendampingan. Tapi kenapa saya buat yang kedua ini, teori Gestalt dan teori client center? Karena yang pertama, Pak, seperti yang saya bilang tadi, client center ini adalah kita sebagai konselor
mau menemukan potensi yang ada di dalam diri konseli pada saat dia kehilangan anak di usia remaja di umur 10 sampai 20 tahun. Dan yang kedua, teori Gestalt ini Pak, bagaimana dia mampu untuk mengeluarkan permasalahannya sehingga dia mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga di dalam proses pendampingan, katarsis itu juga masuk dalam teori Gestalt. Makanya Pak di bab 4 ini memang kalau secara tertulis gitu Pak, memang tidak ada langsung saya buat di situ Pak, tetapi di dalam proses pendampingan kedua metode inilah yang saya pakai di dalam proses pendampingan terhadap orang tua begitu Pak. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, banyak juga orang tua ini menyalahkan Tuhan atas kematian anaknya. Seakan-akan hancur sudah dunianya ketika dia memiliki 4 anak, 1 meninggal karena kecelakaan. Fokus hidupnya hanya melulu kepada yang meninggal sehingga dia tidak lagi fokus untuk merawat anak yang ketiga. Jadi sebagai seorang konselor dengan menggunakan metode client center, kita mengatakan bahwa kamu masih memiliki potensi yang lain Pak. Begitulah kira-kira terhadap konseli. Artinya kita menggali potensi yang ada pada dirinya begitu. Jadi kemudian kalau dalam Gestalt, bagaimana kita sebagai seorang konselor memberikan pendampingan sehingga dia mampu mengeluarkan mengeluarkan isi hatinya, memiliki luka dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai seorang konselor menuntun itu Pak? Dan memang seperti yang Pak bilang, memang di bab 4 tidak ada saya cantumkan itu Pak, tetapi dalam proses pendampingan memang saya pakai metode yang 2 ini Pak, dan metode itu memang hanya saya tulis di bab 2 gitu. Oke, cukup. Lalu saya ceklah di sampel percakapanmu di belakangnya, verbatim. Kalau saya ikuti langkah-langkah yang kau sebut di halaman 36, inilah langkah-langkah client center. Sampai ada 12 langkah itu. Yang saya baca di belakang itu hanya langkah percakapan yang disebut. Nah makanya nanti usul saya di bab 4 itu, sebelum memulai kalimat analisa data, bilang aja dalam rangka menganalisa data ini saya menggunakan teori client center dan Gestalt, dan hasilnya adalah sebagai berikut, sehingga nyambung teori yang kau gunakan di bab 2 ke bab 4. Artinya proses itu terlihat menjadi hasil penurunan stres dan kemarahan karena teori client center dan Gestalt, dan menaiknya spiritualis mereka karena Gestalt dan teori client center. Nanti ketika membahas tentang kenaikan spiritualitas, sampaikan kalimat begitu. Untuk menaikkan spiritualitas klien saya yang 6 kakak ini, saya gunakan teori client center dan Gestalt. Lalu nanti akan terlihatlah itu di perbatinmu bahwa si ke-12 ini terlihat, walaupun tidak 12 itu nanti tercapai, tapi ada beberapa langkah yang kau sebut di sini disebut di belakang. Karena ini kan hanya percakapan ini. Ki, satu, ko, ke, dan sebagainya. Ini hanya kayak dialog saja. Sementara langkah-langkah yang lain tidak terlihat disebut. Nanti tambahkan aja. Mungkin kau lakukan di 12 ini, tapi tidak tercatat di sini, itu maksud itu. Karena ini lampiran kan. Itu yang mau saya sampaikan. Kemudian kalau bisa di halaman bab 2 ini, kalau saya jumlah ini 72 halaman ini. Tebal sekali. Sementara bab 3 hanya 9 halaman. Artinya dia tidak begitu dari struktur bangunan dia lehernya gede gitu. Sementara perutnya kecil gitu. Bab 4 itu 51 halaman. Jadi lebih besar bab 2. Nah, artinya saya usulkan di bab 2 itu yang pengertian secara Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, stres Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kemarahan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, spiritualitas Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, enggak usah lah. Karena tidak digunakan di bab 4. Sehingga dia membuat tebal tesis ini tapi tidak digunakan di bab 4. Yang paling cocok di bab 2 itu hanya teori metode eklektik dan teorinya client center dan Gestalt, itu aja.
Hanya 2 teori itu kok yang digunakan. Yang lain-lain gak usah lah, definisinya sedikit-sedikit aja. Tak usah dalam-dalam kali gitu. Tebal kali ini bab 2 ini. Sudah bisa jadi satu skripsi ini. Iya Pak. Itu ya. Iya Pak. Nah, baru refleksi. Refleksi itu bukan khotbah. Ini khotbah, saya baca ini khotbah dia. Dan tidak ada kaitannya dengan 6 kakak yang dibahas di atas. Gimana refleksi saudara Budi terhadap 6 kakak itu yang mengalami trauma karena anaknya mati usia 10 sampai 20 tahun? Gak ada, saya cari di sini sampai berapa halaman ini, gak ada menyinggung 6 kakak itu. Jadi refleksi ini terpisah dari bab 4, dari uraian sebelumnya, dan hilang begitu saja yang 6 kakak itu. Refleksi itu hadir dari pembahasan kita dari persoalan 6 kakak itu. Dari 6 kakak itu mereka sangat bersedih. Refleksi saya, ketika orang yang mengalami kematian anaknya 10 sampai 20 tahun perlu ditangani secara media, secara metode eklektik, sehingga mereka turunlah stres dan kemarahannya dan naiklah spiritualitasnya. Hal ini perlu ditingkatkan di GBKP klasis Munte. Mungkin hanya 6 ini masih fenomena gunung es. Mungkin di GBKP lain banyak orang yang meninggal anaknya mungkin di bawah 10 tahun yang memedihkan hati keluarga. Refleksilah. Jadi kaitkanlah dengan apa yang kau bahas. Jangan terlepas begitu saja. Sayang kau udah capek 4 bulan meneliti mereka. Refleksinya tentang Daud dan Ayub. Enggak menyinggung mereka. Gitu ya. Jadi supaya nanti bagus apa tesis ini karena dia menyasar kepada orang-orang yang sedang dikonseling. Nah, kemudian soal yang lain-lain nanti saya sudah catat di sini. Apalagi karena bab 3 itu hanya 9 halaman, maunya nanti tambahlah metodologinya. Karena membedakan S1 dengan S2 ialah metodologi. Jelaskanlah, pilihlah salah satu metodologi yang ada dari kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Tapi kalau konseling atau pastoral konseling biasanya kualitatif dan studi kasus itu. Jadi jelaskanlah nanti studi kasus, bagaimana langkah-langkah studi kasus atau metodologi kualitatif sehingga nanti meningkat ini menjadi minimal lah 15 halaman ya. Daripada 9 halaman dia terlampau kecil sedikit dibanding bab 2. Kecuali itu bab 2 itu kau kurangi lagi sekitar 20 halaman atau 30 halaman sehingga dia hanya sekitar 30 halaman bab 2, lalu bab 3 meningkat 20 halaman, dia agak seimbang dia bangunan skripsi ini. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramli untuk kesempatan yang sudah digunakan. Kita lanjut ke pemudi 2 Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak JHS yang telah membimbing dan menjadi moderator. Selamat kepada Budi Astra Tarigan. Siapa tadi yang bilang yang kirim salam? Bapak Beres di sana. Namanya? Iska baru. Kirim nanti fotonya. Oh, siapa? Iya, nanti saya wajahnya. Oh iya Pak. Dari mana pendeta dapat ide menulis ini? Buku apa pendeta baca? Jujur ya Pak, saya tidak mendapat ide dari buku Pak. Jadi? Dan dulu waktu saya CP1 di Putra Gunung Simole Pak, pertama saya di sana kami ada orang tua murid itu yang meninggal di terdekat. Kemudian ide memakai teori ini dapat dari mana? oh ya Pak. Jadi dari sekian metode yang telah kami pelajari di dalam studi S2 ini Pak, dalam pastoral, memang setelah kami sharing juga kemarin dan beberapa teman dan juga pacar dosen, memang 2 metode ini yang sangat cocok untuk
pasangan suami istri yang kehilangan anaknya. Kenapa begitu, Pak? Karena di dalam metode client center ini memang ketika kita mengalami kedukaan, memang tidak selamanya di luar dari diri kita itu yang mampu untuk memberikan penghiburan kepada kita, tapi diri kita pribadi sebenarnya yang harus belajar untuk menerima keadaan yang ada. Makanya saya memilih teori client center, di mana client center ini berpusat kepada manusia, dan Gestalt bagaimana dia mengendalikan seluruh amarah dan seluruh perasaan-perasaan negatif yang ada pada dirinya, sehingga kalau dipadukan dia juga boleh bertumbuh di dalam iman. Begitu kira-kira, Pak. Di dalam penemunya? kenapa, Pak? Di dalam buku sudah saya tulis tadi di sini, Pak, mengenai penemu metode apa? Penemu metode client center dipelopori oleh Charles L. Rogers, gitu, Pak. Di mana Rogers ini menyebut pendekatan client center ini berpusat pada klien ditemukan, maka pendekatan ini sering ditemukan di dalam wilayah progeria. Jadi dia yang menemukan metode client center ini, Pak. Kemudian untuk metode Gestalt, ini tidak saya cantumkan memang siapa di sini penemunya, hanya sebatas pengertian-pengertiannya aja, begitu, Pak. Jadi Rogers itu kalau terkait dengan ada seperti dia sempat kuliah di Indonesia, Union Industrial Science. Kalau dia start itu Frederick Perls. Jadi pertambah. Jadi biasa kan ada ide tertentu dari sebuah buku yang bisa menolong menjadi metode alat untuk penelitian kita. Kalau saya dulu metodenya Christian De Jong, jadi harus ada itu dasarnya, karena kan penelitian kita pasti ada peneliti terdahulu. Apakah ini bukan dapat ide dari jurnal? Pernah baca jurnal yang mirip seperti ini? Kalau jurnal, Pak, cuma waktu kami studi kan kami mempelajari berbagai metode itu, Pak, metode pendampingan. Memang setelah saya pelajari berbagai metode itu, Pak, memang metode yang dua ini yang paling saya rasa paling mendekati terhadap masalah klien saya ini, Pak. Jadi nggak pernah baca di internet judul yang mirip seperti ini? Internet. Kalau saya proses mengerjakan ini, Pak, memang sekilas saya baca juga begitu, Pak, tapi memang tidak secara mendetail saya baca mengenai judul yang lain yang menggunakan metode ini, Pak. Berarti buku-buku yang di sini dibaca semua ya? Iya, Pak. Yang menjadi kepustakaannya ya? Iya, Pak. Kalau buka halaman 81, Yakub B. Susabda itu memang ada ya, cetakan BPK Gunung Mulia. Halaman 81, Iya, Pak, ada, Pak. catatan 125. Iya, Pak, ada. Ada ya, ada BPK yang cetak buku Pak Yakub Susabda ya. Yang di bawah kan ada juga Yakub Susabda, Pastoral Counseling Jilid 2 dan Dumas. Oh, nanti Di atas BPK. Saya belum pernah lihat buku ini. Oh, Yang BPK, iya. Yakub Susabda kan di mana dia dosen? Kurang tahu saya, Pak. Tapi baca bukunya, kan biasa baca biografi penulis buku. Langsung aja saya baca ke dalam itu, Pak. Nggak ada yang saya baca lagi. Oh, nggak tahu di mana dia studi, Kurang tahu. siapa gurunya, maka bisa jadi seperti Yakub Susabda. Nggak gitu yang baca buku. Nggak dilihat ya siapa Siapa penulis. muridnya di GBKP? Iya, siapa modelnya di GBKP. Ada muridnya. Iya. Ada. Iya. Jadi kayak mana kamu baca buku magister? Kamu lihat aja isinya langsung, nggak lihat penulisnya siapa. Kadang saya baca juga, Pak. Cuman nggak saya ingat semuanya. Iya, karena ada itu di kelas misiologi dia kutipan De Solang Oh. yang menolak kedatangan Yesus kedua kali abad ketiga gitu.
Saya katakan buang bukumu itu. Lalu senyum-senyum mahasiswa. Seminggu kemudian ya abad kedua ya Pak. Jadi jangan asal lihat buku maksudnya. Itu kan magister. Iya kan gitu juga di konferensi pendeta nanti jangan asal-asal dia kan penceramah atau siapa ngasih pandangan dalam perjumpaan. Kalau ada berita jangan langsung percaya. Iya loh, kan terpelajar ya. Kalau S2 itu terpelajar ya, udah lewat S1 ya. Harus hati-hati. Kalau ada BPK Gunung Mulia, fotokan nanti kirim ke saya. Supaya saya beli bukunya. Yang saya tahu Gandum Mas. Oh iya Pak. Di Malang Gandum Mas Pak. Enggak. Penerbit di Kota Malang Gandum Mas gitu ya. Iya, mana kalau memang ada BPK, saya kan perlu cek juga. Kan bisa juga ada. Iya Pak. Saya nggak pernah lihat. Kalau yang Gandum Mas sudah lama saya punya. Ya khusus saja. Iya Pak. Ya. Oke Pak. Dicek Iya Pak. supaya nanti lebih hati-hati karena kan kalau menjadi orang yang terpelajar itu nggak asal ngomong, Iya Pak. harus hati-hati ngapain, termasuk berbicara. Kan tarigan kan? Iya Pak. Iya, tarigan kan suka ngomong, tapi ke belakang hati-hati kalau udah itu. Di catatan kaki 4 Gandum Mas kau buat itu. Di catatan kaki 4 kau buat itu Yakub Susada Gandum Mas itu Malang. Mungkin salah ketik. Iya, saya nggak pernah lihat. Iya Pak. Cek orang. Iya Pak. Karena hampir tidak ada kesalahan pengetikan, hanya beberapa halaman yang saya lihat. Soal kesalahan pengetikan nggak banyak. Karena memang buru-buru bacanya hanya beberapa hari kan. Nah, kalau memang nggak dapat ide dari jurnal, nggak dapat ide dari apa, hanya dari lapangan, kok bisa dapat teori ini di kampus langsung dipakai? Apa yang menarik? Gini Pak. Yang menarik Iya Pak. menurut Tarigan, pendeta. Jadi kenapa saya mengangkat judul ini dan menggunakan dengan metode yang dua tadi Pak? Memang yang pertama dulu Pak, kan di lapangan banyak saya jumpai ketika ada orang tua yang kehilangan anak. Jadi memang di situ keterpurukannya begitu lama begitu Pak. Itu dulu yang pertama yang saya temukan di lapangan. Kenapa begitu? Pertama sekali saya sadar bahwa ini yang terjadi adalah karena dalam keluarga juga Pak, kakak saya begitu juga peristiwa di atas saya Pak. Jadi proses untuk Meninggal anak kakak. kakakku yang nomor 1 Pak itu meninggal di usia 11 itu 12 tahun. Oh, dalam keluarga. Iya Pak. Jadi itunya sebenarnya pertama sekali, makanya seakan-akan orang tua ini gak lagi fokus sama kami, udah fokus kepada yang meninggal itu terus selama 6 tahun bahkan begitu Pak. Jadi kemudian Pak, makanya saya tertarik dengan judul ini pada saat saya CP pertama di Kota Bulu. Kenapa saya bilang tadi begitu? Karena pas pertama saya jumpa di sana, ayo kita ibadah penghiburan kepada Sianu begitu lah aja di sana Pak. Kemudian salah ngomong saya Pak, maksudnya begini. Saya bilang cepat terapul ibarat sekarang ya, cepat kamu geger dan lain sebagainya. Baru dijawab ini di luar yang saya tahu. Jawabnya Bapak, kalau Bapak Duta, kalau orang Duta dia meninggal anakku katanya 3 hari pun langsung saya kuat, begitu bilang sama saya Pak. Tapi yang sedih itu ada adik Endu kelas 5 SD, laki-laki. Saya di sini ditulis. Enggak ada Pak, karena bukan dia klien saya Pak. Enggak, ide menulis. Oh, Itu maksud saya. Kan kita nggak asal dapat judul. iya. Idenya dari mana? Kan nggak mudah nulis. Iya. Atau Pak Pendeta mudah menulis? Saya enggak. Mana tahu jenius Pak Pendeta? Iya, karena saya lihat rapi kali ini. Karena setahu saya, kalau memang kita yang nulis, jarang serapi ini. Atau ada yang bantu pendeta? Enggak Pak, saya memang perfeksionis orangnya Pak. Benar. Tapi Benar, masih benar. banyak juga saya temukan kesalahan memang Pak.
Enggak, memang nggak dapat ide dari jurnal atau mana. Enggak, Pak. Dan beranjak dari pengalaman dan saya tanya wawancara dulu sama Tulislah di sini. Oh gitu ya. Iya, latar belakang pemikiran. Oh, Dari siap. mana datang judul? Ya, Pak. Karena saya lihat ini kok bagus sekali tulisannya, apa ini nyontek atau gimana? Karena banyak kawan saya dulu tinggi IP-nya ngopet, tapi nggak tahan dia ke belakang studi, nggak tahan karena nyontek. Banyak yang tinggi IP-nya 3, kami 2, payah dulu, tapi nyontek. Ada taruh di tangan di sini, tapi nggak tahan ke belakang, nggak bisa dia berpikir. Karena nyontek. Jadi saya tanya, saya lebih suka orang jujur daripada nampak bagus tapi nyontek. Iya, Pak. Ini benar pendeta yang tulis? Benar, Pak. Langsung saya tulis ini, Pak. Benar. Saya Karena sih kalau nggak- turnitin banyak tulisan nggak masuk online. Ini kan nggak online semua nanti tulisan pendeta. Generasi keberapa bisa lagi nulis ini nggak ketahuan turnitin. Mana ketahuan, bab 2, bab selanjutnya kan nggak masuk. Tapi judul seperti ini saya lihat di jurnal. Maka itu saya ulang-ulangi, benar nggak pernah baca di jurnal. Enggak, sama sekali enggak. Memang pertama Pak, waktu nulis proposal, Ah. idenya memang dari situ Pak. Karena saya, oh iya ya, saya terima dan sempat saya ada beberapa begitu, makanya itu saya menarik untuk menulis ini begitu Pak. Jadi dan satu lagi Pak, karena kan tempat pelayanan saya di sini jauh Pak, dan tidak di rumput saya itu ada perpustakaan Pak. Di rumput Sukabagu itu ada yang menyumbangkan gedung dan ada perpustakaan. Di situ juga saya kerjakan tesis buku-buku teologi juga ada di dalam itu Pak. Begitu. Jadi untuk penulisan kata-kata dan lain sebagainya sering juga saya jam 3 bertidur untuk mengedit satu-satu saya edit. Dan itu pun masih banyak yang salah Pak. Saya periksa tadi. Gitu. Pak ini boleh Tak usah lah Pak, kan 50 menit cuma waktu saya. Oh, oke. Iya, nanti kan ada waktu Bapak. Enggak, maksud saya gini, Tarigan. Iya Pak. Kalau memang ini benar kami yang tulis, kan terbukti dari pertanyaan Pak Erhard banyak yang nampak di dalam ide. Iya, kami bilang kan perfect. Sebenarnya enggak. Sambil pelayanan juga Pak. Kami pun dulu sambil pelayanan kan. Iya, tapi kami kalau nggak tahu kami bilang nggak tahu. Saya gitu kalau diuji, saya nggak tahu. Kalau memang saya nggak lulus, tak usah diluluskan. Gitu saya ujian. Tapi saudara dari tadi perfect, tapi nggak bisa jawab pertanyaan Pak Esa. Kan nggak perfect. Kalau tadi kan harus jujur. Kan ke belakang mimpin di PKP. Kalau nipu-nipu yang tiga mimpin, rusak gereja ini. Kan pastoral, harus jujur lah. Kamu bilang kamu perfect, enggak ada perfect tulisan kamu. Apa buktinya yuk? Kan ini ujian, bukan ngobrol di kedai kopi. Kalau di kedai kopi bisa kita main-main. Ini pertanyaan Pak Ilham tadi nggak terjawab. Kan terbukti nggak bagus. Kayak mana? Coba lawan saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Memang saya minta maaf Pak jika banyak kekurangan dalam tulisan saya ini, tapi memang seperti yang saya jawab sebelumnya, memang ide ini memang saya yang tulis ini di awal dalam pemikiran saya begitu, karena itu banyak saya jumpai di lapangan dan memang begitu Pak. Jadi ketika meninggal anaknya memang terpuruk kali dia. Ya iyalah, di mana-mana gitu ya. Apa ya Pak? Jangan kan anak, kucing kita meninggal bisa kita sedih. Ini anak, udah pasti nih, itu nggak apalagi nggak baru gitu. Yang saya tanya tadi, nggak mungkin lah kamu nggak baca satu tulisan, tiba-tiba kamu dapat ide, kecuali kamu memang selama ini penulis yang handal. Kan lebih bagus kita terus terang. Oh iya Pak, saya pernah baca di jurnal. Benar, nggak pernah ada yang meneliti seperti ini. Kalau soal baca bahannya nggak pernah Pak, cuman memang saya merancang dari pengalaman yang ada di lapangan. Begitu jujur ini Pak. Nggak pernah baca penelitian seperti ini. Enggak. Benar. Benar. Jadi kok berani kamu nulis seperti ini? Karena Nah,
jujur ya Pak, aku selaku pendeta begitu kan Pak, saya lihat begitu di lapangan, saya merasa apa yang harus saya lakukan kepada mereka, begitu saya tidak mengerti. Jadi saya tak sharing sama Bapak, banyak begitu di jemaat saya ini Pak, melalui faktor ekonomi. Jadi itu yang membuat saya tersentuh. Baik, begitu. nanti habis waktu kita, apa buktinya ini benar? Tanya jawab ini. Iya, Tunjukkan ke saya buktinya. Enggak, kertas ini enggak bukti. Ada rekaman. Oh, cuma foto ya Pak. Mana fotonya? Tunjukkan. Kalau Apa buktinya berjumpa? Saya tadi perlu rekaman. Iya Pak. Iya, walaupun hanya untuk disimpan, enggak diedarkan. Oh, dimatikan ya? Iya Pak, berarti kan. Ya nantilah kirim fotonya ya. Fotonya nanti kirim. Apalagi bukti yang lain selain tulisan di sini. Memang saya nggak ada rekam pada saat kunjungan Pak. Wah, Karena jemaat-jemaat ini tempat saya Pak, baru di rumah sebelah gitu. jadi apalah buktinya? Tulisan ini aja kami. Oh, bahan apa nggak ada saya bawa Pak, bahan apa namanya itu Pak? Kertas penelitian habis hasil. Tanda tangan perjumpaan. Nggak ada Pak, saya suruh aja diisi gitu. Oh, Dan mereka kemarin diisi? foto gitu ya Pak. Memang kalau rekaman apa itu memang nggak ada, karena saya takut pula dia tersinggung kalau direkam gitu Pak. Karena Oh, gitu ya. di tempat saya itu Pak, dekat-dekatnya rumputnya Pak. Jadi di sini dua keluarga, di sini satu. Jadi di situ aja jadi ya gitu Pak. Jadi ini memang menarik menurut kami tulisan kami. Menarik Pak, karena begitu tadi Pak. Memang pertama sekali Pak, saya bertanya-tanya juga Pak, mungkin saya kurang tahu gitu ya Pak. Kok beda ya gitu pertama saya Pak, karena seperti misalnya ada orang tua meninggal, orang tuanya gitu kan Pak, itu memang cepat sekali dia terapul gitu, Terhibur gitu Pak. Jadi sementara kalau anak Pak bisa keluar pun dia lagi enggak, itulah yang di lapangan yang saya lihat Pak. Adik pendeta begini nggak ada lagi artinya aku hidup begini. Jadi dari situlah saya muncul ide bahwa pendampingan dan gereja GBKP menurut saya Pak belum, aku nggak berani mengatakan belum ya Pak, tapi di klasis kami belum ada yang begitu Pak untuk pendampingan pastoral terhadap orang tua yang anaknya meninggal usia remaja. Paling datang sekali penghiburan udah ditinggal. Itu yang saya bilang itu adalah sebuah realita begitu kira-kira yang saya tahu Pak. Mungkin masih banyak kelemahan saya di sini Pak, tapi dan soal kelemahan. Itulah yang saya temukan, makanya saya Udahlah, itu aja yang bolak-balik kamu ceritakan. Apa yang baru penemuan kami ini yang kamu dapat? iya Pak. Dari penelitian yang lain, gak ada? Ada Yang baru? Ada Pak. Apa? Ternyata kita kembali ke budaya ya Pak. Budaya ya. Oh, ada Pak. ditulisnya, ada ditulis. Di sini nggak ada saya tulis. Tulislah penemuan yang Nanti saya baru. perbaikin, Pak. Iya, apa? Satu yang menarik kali saya temukan Pak, dan itu berdampak kemana-mana Pak. Salah satu contoh kenapa GBKP hanya sampai sekarang 40-45% cuma datang dari data Litbang GBKP berhubungan dengan ini. Kenapa? Karena pada umumnya Pak, orang Palu terlebih yang anaknya mengalami kecelakaan ini Pak, ketika saya datang memang dia tidak terbuka Pak, itu jujur saya katakan tidak sama sekali terbuka. Dia mengatakan bahwa ya enggak pendeta. Ada hubungannya sama budaya. Jadi kan Pak, budaya kalau ini kan budaya yang sungkan untuk mengatakan isi hati, dan itu sangat saya temukan. Kenapa Pak? Karena itulah sebabnya makanya saya kewalahan terhadap yang laki-laki. Jujur ya Pak, 6 kepala keluarga dia, yang perempuannya yang selalu terbuka lebih dulu, yang rata-rata begitu di terhadap klien saya ini Pak. Jadi pada saat pertama sekali saya datang, dia hanya mengatakan, iya kami sudah terapul, pendeta sudah terhibur, nggak ada lagi apa-apa. Pas pertemuan kedua, ketiga, keempat gitu Pak, di situ dia menangis, menumpahkan isi hatinya, dan langsung saya teringat kepada pelayan saya selaku pendeta GBKP. Kenapa begitu Pak? Ketika saya berkunjungan, kadang hanya di kulit-kulitnya saya tahu, dan saya tinggalkan, datang lagi saya ke bagian tanah. Itu yang saya temukan di sini Pak. Tapi itu gak baru. Orang Karo memang gitu ya. Nah ini taruh nanti materai ya.
Oh iya Pak. Kalau udah dicetak nanti meterai, lalu kopinya nggak usah. Aslinya meterai Saya 10.000 biasa ya. iya Pak. Bahwa ini sah, nggak nyontek Iya Pak. ya. Iya Pak. Lalu kata-kata abstrak, coba dicek berapa kata kalau ada di cara penulisannya. Iya Pak. Lalu biasa satu spasi semua, yang bahasa Inggris cetak miring semua, menunjukkan bahasa asing. Kalau sempat, karena nanti setelah diperbaiki kami tinggal tekan biasanya. Iya Pak. Jadi kamu diharapkan jujur. Ini kalau begini buat tanda kurung, nanti saya serahkan ke kamu. Iya, ya. Kalau nanti Pak. Nanti saya serahkan Oh iya. ya. Iya Pak. Lalu buku Zakut Susabda tadi, ketikan pun diperiksa lagi, ini beringkah misalnya. Kalau isinya saya kan tidak saya sekolah, saya hanya mau tahu idenya dari mana. Ini kalau di kalimat panjangkan dengan singkatan kita lihat. Ya. Udah berapa tahun nggak pendeta? Baru Pak. Ini bahasa Inggris cetak miring, Iya Pak. setiap bahasa asing. Iya. Berapa lama kamu betasa? Deta sih Pak. 4 bulan Pak. Langsung jadi vikaris? Ujian pertama ke situ harus. Iya, siapa keluarga kamu di Makassar? Oh, ada Pak. Mana tahu terus terang aja kan? Kau usah kamu segan ditanya apa yang mau bilang ada keluarga saya di Makassar. Aku juara satu tertulis Pak. Ya siapa Madraman saat itu? Pendeta Agustinus, SDM pendeta saja. Oh ya udah. Pak. Itu memang berusaha kamu nggak ada keluarga kan? Tapi kalau karena keluarga saya nggak bangga dengan. Saya ditasa di bawah pohon sawi sana di belakang tiap hari. Di mana? Ikan di situ Pak. Oh, Di Lubuk Jaya. belum apa itu. Udah ya, Iya, Pak. apa itu saya serahkan ke notulis, nggak ada banyak. Iya Pak. Jadi apa? Masih ada waktu Pak? Untuk Pak Menhamed Masih kan? kayaknya spesial ini. Sedikit lagi ya. Iya Pak. Jadi Oh, masih ada. mau apa nanti ini ke depan di GBKP ini mau kamu ngapain? Ada grup diskusi nanti mau dibuat? Forum grup diskusi. Saya dulu tulis disertasi, ada perjumpaan dengan Madraman. Iya, supaya teknik pemandemen dibalikkan ke tata ibadah. Lalu diambil tata ibadah yang lama dicetak balik, jadi udah jadi buku dicampur di situ semua. Kembalilah teknik pemandemen, begitu aja. Jadi tata ibadah yang baru tadi nggak ada diperbaiki. Tata ibadah yang lama dicetakkan yang baru kan ada yang tebal sekarang. Udah. Nah ini kamu ngapain ini? Kemana dibawa? Jujur ya Pak. Iya. Memang saya nggak ada kepikiran seperti itu Pak. Cuman memang melalui tulisan ini Pak, salah satu terbesar yang saya harapkan dari tulisan ini kepada GBKP Pak, agar gereja itu semakin memperhatikan terhadap domba-domba, kita mengatakan domba ya Pak, jemaat yang mengalami hal-hal yang sama. Karena jujur ya Pak, jangan marah ya Pak, di GBKP Pak, maaf sekali lagi Pak, yang saya kritisi gitu ya Pak ya, entah saya yang salah gitu ya Pak. Di GBKP ini saya rasa sudah semakin banyak kegiatan sehingga kita pendeta ini terjebak rutinitas dan tidak ada lagi waktu kita untuk mengerjakan ini. Contoh lah di GBKP pekan, aku bukan menyalahkan itu, kritisi kan boleh Pak. Pekan 3 kali setahun, belum lagi ini terlalu banyak begitu Pak, sehingga saya sebagai pendeta kurang waktu saya untuk mengerjakan hal ini. Oke lah Pak, mari gereja kita, mari PJJ kita, di tempat saya masih begitu Pak, masih dipanggil-panggil Pak, baru datang ke gereja. Jadi kalau inilah yang dia rasakan, bagaimana hatinya tergerak untuk datang ke gereja. Saya rasa Pak itu salah satu penyumbang. Kenapa GBKP ini hanya 40% selalu sampai sekarang? 40% dari 320.000 jemaat, 40% cuma gereja. Itu pun di desa-desa tidak sampai karena itu sudah diakumulasi rata dan jemaat kota udah di situ. Kalau di kampung itu bisa 25% Pak. Itu saya nggak bohong Pak. Itu pasti begitu. Jadi udah berkeluarga kan?
Belum. Selamatlah ya, saya rasa cukuplah supaya ke depan kan kamu cuma pemimpin ya. Amin. Iya, tapi jangan rebutan jabatan lagi. Tahu usah kamu kampanye. Abang ini semua saya. Enggak tahu usah kamu kampanye. Ini pesan untuk kamu. Kan kamu yang ujian. Iya, Pak. Kamu dengar dulu. Jangan kamu kampanye. Ya, Iya, Pak. jangan kamu iya-iyakan kata pendeta yang lain mesin gua supaya kamu dipilih. Kalau nggak benar lawan. Harus berani gitu. Iya lah, kamu kan pendeta terbaik tapi ujian tertulis. Jadi kalau terbaik di ujian, terbaik di lapangan. Jangan kalau gara-gara jabatan, kamu iya dan satu orang. Udah, Siap, Pak. selamat ya. Ya, Pak. Makasih. Ya, Terima, Pak. mantap. Udah Pak, saya kembalikan. Iya, terima kasih. Silakan kepada yang terakhir Pak Jan Corner, juga maksimal 30 menit Pak. Iya, mungkin saya nggak sampai 3 menit Pak, karena yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman. Termasuk tadi soal soal metode eklektik tadi, metode gabungan. Baik Budi Astra, saya mau melihat dulu beberapa catatan-catatan yang perlu untuk diperbaiki ya. Di bab tertentu kutipan ayat itu dituliskan dengan tulisan yang berbeda. Contohnya halaman 151 itu. Kutipan ayat 2 Samuel 12, kutipan ayat di 154 juga ada itu, 1 Tesalonika 4, ya kan? Tapi di beberapa tempat lainnya, di bab lainnya, kutipan ayat nggak seperti ini. Menurutmu yang mana yang benar? Halaman berapa itu, Pak? Yang pertama, penulisan yang kamu buat itu di halaman 151. Mirip dengan 154. Kemudian di beberapa pengutipan ayat-ayat itu tidak seperti yang tertulis di halaman 151 dan 154. Seperti di bab 2 itu banyak itu pengutipan ayat, tapi tidak seperti itu penulisannya. Bisa dijelaskan itu kenapa seperti itu? Ya Pak, terima kasih Pak. Memang di dalam ini kan bagian dari refleksi teologis ya Pak. Mungkin dalam pemikiran saya kemarin waktu berefleksi ini Pak, saya memang tidak tahu benar yang mana ya Pak, itu Pak sana. Tapi di 2 ayat yang saya cantumkan, yang saya ini kan namanya catatan perut ya Pak kalau tidak salah. Memang di sini di refleksi teologis memang Itu bukan catatan perut. Apa namanya? Itu kutipan langsung yang sebenarnya ada syaratnya. Kutipan langsung itu kalau dia lebih dari 3 baris. Tapi seperti di halaman 154 itu tidak lebih dari 3 baris. Kemudian saya tidak tahu dari mana ada aturannya bahwa kutipan langsung itu tidak dikecilkan hurufnya. Tidak ada pengecilan huruf. Hurufnya tetap sama, spasinya yang beda. Dia spasi tunggal dengan 5 karakter ke kiri, 5 karakter ke kanan dipadatkan. Kalau kita mau konsisten memakai metode seperti itu, dimulai dari awal. Jadi tidak tiba-tiba ada di bab tertentu dipakai metode yang seperti itu. Kemudian halaman 74 ini yang soal-soal apa ya? Soal-soal yang seharusnya kalau dia tulisan ilmiah yang sudah dibaca, dikoreksi ya. Halaman 74 paragraf yang kedua itu ada dari 14, tapi dalam tanda kurung itu 12. Artinya kan kalau dia tulisan ilmiah kan ini sudah terkoreksi sebenarnya. Tapi nanti kan pendeta bilang saya kan manusia gitu. Iya sih, tapi kami juga manusia.
Lalu soal besaran huruf lagi, saya nggak tahu apakah di laptop pendeta itu dikoreksi nggak. Besaran huruf di tabel-tabel itu saya pikir ada yang diragukan, itu besarnya itu tidak 12 itu. Contoh halaman 99. Halaman 99 itu berapa sih besar hurufnya itu? 14 sini, Pak. Nggak tahu, saya nggak tahu. 14. Dan beberapa lainnya nanti pendeta periksa itu. Lalu penulisan ayat-ayat kitab-kitab. Kalau dia tidak di dalam tanda kurung, semua ayat-ayat semua kitab-kitab Alkitab itu dituliskan langsung. Dia tidak disingkat. Beberapa itu saya dapatkan dia ditulis singkat. Contohnya seperti halaman 79. Halaman 79 itu kan pendeta tuliskan dalam MZM 37. Kalau dia di dalam kurung baru dia disingkat, dan singkatan itu juga sepadan sesuai dengan yang dituliskan dalam Alkitab. Alkitab sendiri sudah membuat standar penyingkatan kitab-kitab itu gitu. Jadi tidak sesuka kita aja membuat singkatan kitab-kitab itu. Lalu di isi kita mau bicara tentang isi ya, substansi. Saya perhatikan begini, saya nggak tahu bagaimana pendeta memahami ya, kalau metode eklektik itu adalah istilah dalam konseling dan terapi yang menunjukkan kepada pemakaian berbagai teori, teknik, dan pendekatan untuk menangani suatu kasus. Bisa nggak pendeta jelaskan apa positif dan negatifnya dari metode eklektik itu? Ya, terima kasih Pak. Di dalam metode eklektik dan Gestalt ya Pak, memang di dalam tulisan ini memang tidak ada saya contohkan mengenai positif dan negatif Pak. Cuma memang dari pengalaman yang saya lakukan bersama klien-klien ini, memang misalnya di teori klien center begitu ya Pak. Di situ memang kelebihannya itu berpusat kepada klien yang mengetahui permasalahannya, dan dialah yang berusaha, dan kita hanya sebagai penuntut di situ Pak. Jadi di dalam teori klien center itu memang kita sebagai konselor membimbing mereka untuk memahami bahwa mereka juga berpotensi, tetapi mungkin dari segi kekurangan dari teori klien center ini Pak, namanya kan center, berarti berpusat pada klien, berarti kita selaku konselor tidak begitu boleh mendikte mereka 100%. Itu yang saya lihat di dalam Mengintervensi. Kenapa? Tidak boleh mengintervensi. Mengintervensi itu yang saya lihat. Setuju. Di klien center itu Pak. Tapi kalau di Gestalt, kan saya bilang tadi Gestalt ini adalah sebuah teori yang dimana dari Gestalt kita akan menemukan apa akar masalahnya dan bagaimana mereka keluar dari permasalahan tersebut begitu Pak. Jadi dengan metode Gestalt ini juga mereka juga bisa mengalami katarsis Pak. Artinya mereka mengungkapkan isi hatinya, mereka menangis, menjerit, dan saya rasa Gestalt ini begitu luar biasa Pak. Metode yang kita lakukan di dalam pendampingan begitu. Tapi kalau berbicara tentang kelemahan dari metode Gestalt ini, memang tidak jauhnya seperti yang saya katakan tadi Pak. Kita tidak boleh mengintervensi, kemudian itulah salah satu hampir samanya kedua metode ini Pak, karena kan penggabungan kedua metode ini yang saya gunakan di dalam proses pendampingan itu. Jadi yang saya tahu begitulah kekurangan dari metode client center dan metode Gestalt, begitulah kurang lebih. Saya membaca buku metodologi penelitian. Jadi salah satu kelemahan dari metode yang menggabungkan teori-teori adalah tidak mengutamakan kemurnian pemikiran. Jadi tidak mengutamakan kemurnian pemikiran.
tapi berorientasi kepada perasaan. Itu makanya metode eklektik itu kan akhirnya menjadi apa? Menjadi orientasinya hanya kepada masalah perasaan. Jadi tidak kepada kemurnian pemikiran. Nanti coba diperiksa di sumber-sumber dari metode-metode gabungan. Kalau dia metode gabungan, penggabungan dari metode-metode itu biasanya tidak mengutamakan kemurnian. Contohnya saja di halaman 32 pendeta tuliskan itu. Penulis menyimpulkan bahwa itu ada setelah kutipan 57 halaman 32. Penulis menyimpulkan bahwa pendampingan pastoral dengan menggunakan metode eklektik mempunyai teknik dan cara kerja yang bagus yang bisa disesuaikan dengan kondisi konseling. Yang bagus itu karena dia disesuaikan dengan cara kerja konseling, tapi tidak dalam rangka mengambil poin-poin kemurnian pemikiran. Nanti bisa diperiksa kembali. Kemudian kan ini ya, tapi nanti tolong koreksi juga. Kasus yang pendeta angkat ini kan soal kematian, ya kan, kematian anak. Tadi kan ini kan sesuatu yang memang manusiawi sekali. Siapa sih yang tidak sedih dengan kematian orang yang dia sayangi? Lalu dalam teori ini pendeta membangun ada perbedaan antara Daud dengan Ayub. Saya pikir begini, untuk mengambil analogi hati-hati pendeta. Karena kamu kan pendeta yang notabene tahu siapa itu Ayub dengan siapa itu Daud. Yang notabene pendeta itu tahu anaknya Daud itu dari mana dan seperti apa, tahu itu. Ya kan? Dengan notabene Ayub itu seperti apa, gitu loh. Jadi jangan ada model cocokologi. Jadi kan sepertinya kan cocokologi. Diambil ada case-case dalam Alkitab lalu kemudian dicocokkan. Kalau Daud itu seperti ini responnya, kalau Ayub itu seperti ini responnya. Tapi kita mengabaikan latar belakang teologi. Enggak, saya hanya mengutarakan materi saya gitu loh. Teori saya. Jadi kan orientasi ketika sudah beriman, makanya kan orientasi mau metode eklektik itu pun harusnya tujuannya itu bagaimana supaya menumbuhkan iman spiritualitas seperti tadi gitu. Kesana harusnya. Jadi bukan hanya mencoba untuk memberikan keunggulan terhadap satu metode, tidak. Tapi bagaimana supaya warna teologianya itu kan jelas dalam sebuah tesis gitu. Gimana menurut pendeta? Ada banyak hal-hal yang juga dituliskan di bab 2 itu yang saya pikir itu nggak begitu berguna ya. Contohnya soal kemarahan Herodes, lalu kemudian dia membunuh anak-anak. Saya pikir nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya sama nilai kematian seperti yang diteorikan oleh pendeta di sini. Ya, kematian anak-anak di Yerusalem itu ya. Lalu kemudian pendeta cantumkan ada kemarahan Herodes, lalu dia akhirnya membunuh anak-anak di sana gitu. Teorinya nggak nyambung itu pendeta. Lalu maaf kalau ini kalau ini sedikit menyimpang kali atau entah seperti apa ya. Seperti di halaman 77 pendeta kan sebutkan ada kisah dalam Alkitab ya. Dan pendeta juga setuju itu sebagai sesuatu yang manusiawi gitu ya. Contoh sebelum di kutipan 113 kalimat yang mengatakan jadi hampir semua kata marah itu dikaitkan dengan nature manusia yang berdosa gitu. Jadi memang kan ranah penelitian pendeta itu yang sifatnya nature. Kalau ada kemarahan karena kematian segala macam ya memang nature kok.
Kenapa kita buat aneh dia? Nggak ada yang aneh di situ. Yang aneh itu justru kalau dia tidak marah, gitu. Justru penelitian ditujukan kepada yang tidak marah. Tapi kalau marah enggak. Ini dia manusiawi. Maaf kalau ini kita agak berbalik pendekatannya. Ya. Gimana Ya. menurut Ya. pendeta? Memang marah itu kan salah satu bagian dari emosi manusia ya Pak. Tetapi semuanya saya rasa emosi itu penting, marah, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Akan tetapi jika marah itu sudah menjadi berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, saya rasa itu sudah menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan begitu Pak. Dan memang Tuhan Yesus pun pernah yang marah waktu sesuatu hal yang dia tidak suka terjadi di dalam rumah Tuhan begitu. Tapi kemarahan itu penting juga kita miliki, karena kan kita juga perlu juga melampiaskan marah yang tepat begitu. Akan tetapi Pak, dalam penelitian saya ini memang amarahnya itu sudah berlebihan dan terlihat dari raut wajahnya. Marahnya dibarengi dengan sedih, tidak bersemangat. Ketika dia melihat anak orang lain sukses, dia menjadi Pak, marah dengan dirinya sendiri begitu. Jadi banyak hal-hal yang akan men-trigger dia, sehingga ketika ada persoalan yang sama, ketika ada sebuah hal-hal yang menjurus kepada, misalnya kan Pak, ada orang misalnya tamat sekolah, anaknya tadi aturannya terus sama tamat sekolah, tapi karena anaknya sudah bersama Tuhan, dia marah yang berlebih, begitulah kira-kira Pak. Jadi memang kalau marah secara umum itu memang perlu begitu Pak, karena nggak mungkin kita nggak pernah marah di dalam kehidupan kita. Dosen aja pun marah dia kalau tidak seperti yang diharapkan, begitulah kira-kira Pak. Klien pendeta di dalam penelitian ini seperti apa bentuk kemarahannya? Sehingga mereka dikategorikan sebagai apa? Sebagai subjek yang memang cocok untuk diteliti. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu memang yang saya perhatikan Pak. Memang di dalam penelitian ini kan ada 6 keluarga itu Pak, dan usia sudah berapa lama anak mereka mengalami kematian juga berbeda-beda usianya. Ada tadi yang 2 tahun, ada yang 8 bulan, ada yang di atas 5 tahun begitu. Jadi memang kemarahan mereka pun berbeda juga Pak begitu. Misalnya kita buat contohnya, ketika anaknya kecelakaan, dia memang lebih besar itu kesedihan yang mendalam Pak. Tetapi ketika sudah berobat ke sana kemari, ketika anaknya sakit, sudah berobat ke sana kemari dan tidak sembuh, itu memang marahnya luar biasa Pak. Dia tidak hanya marah kepada Tuhan, tapi yang paling besar saya lihat itu Pak, dia marah terhadap dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak kompeten di dalam merawat anak-anaknya. Misalnya yang salah pendeta laku perdete dan begini-begini, karena kayak mana lah buat pun larang pun harus begini-begini pula, nggak bisa ditinggalkan begitu. Jadi marah dia terhadap dirinya sendiri karena dia merasa tidak maksimal dia, padahal sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah operasi. Begitulah kira-kira Pak. Itulah jenis marah yang ada di dalam beberapa klien saya ini Pak. Dan untuk anaknya yang meninggal karena kecelakaan Pak, itu memang bukan marah yang terlalu besar di situ, tetapi ratap tangis yang begitu luar biasa, sehingga mereka overthinking, mereka tidak bisa tidur, dan selalu bahkan dia selalu ke kuburan Pak. Ketika anak saya 6 bulan pertama pendeta, ketika saya ke ladang, saya sering menangis di situ, dan sebulan sekali saya bawa bunga untuknya, katanya begitu bercerita dia pada saya Pak. Jadi demikianlah karena tentang kemarahan yang dialami oleh beberapa klien saya yang boleh saya jelaskan Pak, begitu dia. Jadi kalau Bapak bilang tadi misalnya marah itu memang hal yang biasa, betul Pak, karena setiap manusia memiliki emosi begitu. Jadi ketika sesuatu hal yang berlebih, misalnya kita buat begini Pak, rasa waspada. Ketika kita mengatakan bahwa waspada itu tidak penting, jumpa kita sama harimau, kalau kita
kalau kita kalau kita tidak waspada kita hadapi. Padahal kan ketika kita berhadapan dengan harimau tersebut, kita juga harus lari. Begitulah maksudnya Pak kira-kira. Kalau kita tidak lari, kita akan diterkam oleh harimau tersebut. Berarti seperti harimau lah itu analoginya ya. Bukan maksud Pak, itu hanya ilustrasinya. Nah, karena kan dari Anda yang memulai itu. Begitulah. Seperti itulah amarah itu, seperti harimau gitu. Gimana nih? Ya intinya Pak, kemarahan mereka begitu besar yang saya perhatikan. Sehingga seperti harimau. Itu hanya ilustrasi yang saya. Makanya kan penempatan ilustrasi juga harus tepat. Ini akademik loh, bukan ngomong-ngomong nih. Ini nilai akademik, bukan hanya asal tulis gitu loh. Nah, sehubungan dengan yang Anda sebutkan itu di saran yang mana? Kenapa? Sehubungan dengan yang Anda sebutkan tadi itu di saran itu di mana? Anda tuliskan Di tulisan saya ini. Yang mana? Memang, di sini kan sudah saya buat di bab 4 Pak. Yang saya tanya di saran bukan di bab Oh, di 4. saran. Ya, Pak. Mungkin di poin 1.2.3 ini Pak, memang di sini tidak langsung saya bermarah, tapi Sekalian koreksi ya pendeta, kalau itu tidak satu ya. Ya Pak. Karena di atasnya sudah 5.2, tapi Anda sebut lagi menjadi 1.2. 5.2.3 ya Pak. Kamlah. Oke Pak, memang di saran ini seperti poin 5.2.3 di poin yang ketiga Pak. Di sini memang saya buat bahwa orang tua harus mengimani bahwa setelah kematian anak juga akan ada nanti kehidupan yang baru, dan dasar inilah yang membuat orang tua tak berpengharapan dan mampu meredam amarah dan kesedihan mereka, begitu kira-kira Pak. Memang di bab nomor 3 ini tidak langsung ada saya buat kata marah, karena di sini memang sudah saya rangkum secara umum syaratnya gitu. Karena di judul kan ada Anda sebutkan stres, marah, lalu kemudian meningkatkan spiritualitas. Saya pikir itu kan menjadi perhatian khusus, tapi ternyata di saran itu nggak begitu, hanya sekilas saja ya. Iya Pak. Iya. Oke baik Pak, itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih sebelum nanti kalau Pak Tony sampaikan, ada banyak misalnya tulisan tentang pendampingan pastoral kepada orang berduka, kan gitu ya. Tapi yang punya budi ini unik gitu ya. Jadi kamu spesifik, jadi pendampingan pastoral kepada orang tua yang berduka dan meninggal anaknya pun spesifik. Jadi saya pilih usul aja supaya nanti tes ini lebih buku. Tentu kalau jadi buku bentuknya nggak lagi begini, karena dari judul itu menarik, pendampingan pastoral kepada orang tua yang berduka. Karena anaknya meninggal usia 10 sampai 20 tahun. Banyak di jurnal pendampingan pastoral pada anak yang orang tuanya meninggal. Itu udah banyak seperti kata Pak Emil tadi, buka-buka di Google banyak itu. Orang tua yang meninggal, bukan anaknya. Ini kan terbalik ini. Anak yang meninggal. Nah, jadi nanti kalau jadi buku pun dia jangan lupa, kan tadi kau udah jelaskan ke kami. Mula-mula dia merasa nggak ada apa-apa. Nah, aku udah sehat kok pendeta, kan begitu. Ternyata bukan, dia denial gitu. Kalau masih ingat Kubler Ross kan, apa itu dilewati semua orang. Denial, menyangkal. Begitu kau masuk di dalam, istrinya duluan katarsis, ikutlah dia kan. Nah ini termasuk sulit. Kau sudah mengakui tadi, sulit loh menghadirkan bapak, karena bapak sedang denial ini. Kalau ibu enggak ada langsung curhatkan begitu ya. Nah ini menarik dari situ. Kau bisa menghadirkan sampai berapa bapak di situ? 6 bapak ya. Karena 12 kau punya konseling kan? Itu menarik. Karena kesulitan kita adalah menghadirkan bapak sebagai konseling.
selalu ibu, ya, selalu ibu. Gimana ibu terus? Sumber masalah bapak, tapi ibu yang dikonselin. Bisa juga, tapi sumbernya kan belum selesai. Nah ini kamu bisa menghadirkan itu. Ini sudah sebuah hal yang saya pikir cukup bagus lah. Ya, itu yang baru yang saya lihat. Dibandingkan misalnya punya kawan-kawan yang bukan begitu ya. Itu sesuatu yang baru. Memang kamu tidak banyak ngomong, gitu? Iya Pak. Buat apa? Maka saya baru tahu tadi kan banyak ngomong. Iya Pak. Dan biasanya orang banyak ngomong bagus di jemaat. Iya. Tapi teori yang kau gunakan beda dengan kau punya karakter. Karena client center itu kita mendengar, itunya kekuatan client center. Gak perlu kita ngomong, dia cerita setengah jam udah selesai, sembuh dia bisa, gitu. Nah kamu itu harus kau jaga nanti, pakai resleting di mulutmu. Ya, Memang gitu Pak. karena kau gunakan ini kan, kalau gestat oke lah, itu kamu yang membantu mengeksplorasi, melepaskan perasaannya. Ini sama, ini dua-duanya seperti kata Jan Hodler. Ini memang teori yang fokusnya pada perasaan. Yaitu kita kasih telinga mendengar client center, iya, ingat awalkan, nggak tahu, orangnya ingat awalkan ya. Itu metode itu yang digunakan. Client center, iya, banyak komentar. Gak usah khotbah, gak usah kasih nasihat. Sembuh. Walaupun ada yang nggak sembuh, nah dibantu dengan teori Gestalt. Dia dibantu mengeksplorasi kan. Tunjukkan dulu sama kami. Dalam perbatinmu, manalah client center, manalah Gestalt. Iya Pak, jadi di sini memang saya lampirkan ke 12 konseling itu Pak. Tapi memang di sini di dalam ada memang di sini kan nggak semua percakapan itu saya masuk ke inti-intinya ada pada saat mengalami katarsis begitu ya Pak. Tapi memang di sini Pak, kan saya buat misalnya ketika sampai di rumah kami berbicara, banyaknya saya di sini diam dan mendengar seperti yang saya bilang tadi Pak. Kadang dia tidak terbuka Pak. Ya, maksud saya di dalam apa itu ada nggak? Kalau nggak ada tambahkan aja. Iya Pak. Kalau dia dalam tanda kutip konselor dia mendengar, itu kan sudah jelas. Memang ini juga yang jujur ya Pak. Pertama saya melakukan percakapan, memang awalnya saya ragu Pak begitu. Kenapa? Karena memang untuk menghadapi orang tua Bapak di KU ini Pak, memang sulit Pak. Karena pertama saya kemarin melakukan pendampingan, bisa Pak ini ya, gitu. Karena mereka susah untuk terbuka, karena nggak usah kamu sibuk-sibuk pendeta kayak gitu kalian sama aku di awal Pak. Nggak usah kamu sibuk-sibuk pendeta bisanya ini bahan ini semua pendeta. Kamu segera latihkan begitu banget, kamu nanti cuma sampai ke merasa pendeta, gitu. Jadi setelah pendampingan kedua dan tidak semua begitu ya Pak, ada memang dua. Ya, maksudnya begini, di dalam rekaman perbatin itu kan, di manalah kau disuruh menggunakan client center yang kalau dia mendengar, dia tulis cerita bahkan katarsis, di manalah kau proses dia dengan menggunakan teknik Gestalt itu. Ada teknik membayangkan, coba bayangkan Yesus di sampingnya anak itu misalnya, kau gunakan, itu kan bagian dari Gestalt. Iya Pak. Misalnya di sini saya tuliskan Pak, saya bertanya tentang perasaannya, rasa itu boleh lah ya. Lalu Gestaltnya yang mana? Kemudian yang dia katarsis itu di mana? Bagaimana? Itu Gestalt kau gunakan nggak? Kau gunakan bantal kah atau tisu atau apa kah? tisu Pak. Oh tisu, dia pegang tisunya, Iya Pak. dia remas-remas, Iya. melepaskan marahnya, dia sobek-sobek. Dan kadang nggak selalu tisu Pak. Kadang ada juga beberapa penampilan ini memang yang nggak ada medianya, dia nangis aja. Nggak ada bantal, nggak ada tisu. Jadi nanti kalau lengkapnya dalam kurung ya, ketika di katarsis ini loh pendapat, ini loh aplikasi teknik Gestalt. Sebetulnya lebih bagus kalau dibuat nanti setelah sadari bukan metode eklektik, tapi teori eklektik. Jadi dua teori yang digabung jadi satu. Digunakan sesuai dengan kebutuhan. Memang seperti kata Pak Jan Hodler, prinsip-prinsip teori itu jadi apa? Jadi enggak dari satu teori lagi dia. Oke, saya pikir
Tapi jujur dari tadi kau bilang kata jujur. Bahaya itu dari sisi konsumen. Ketika memang mengucapkan kata jujur terlalu Karena sering. memang di dalam pendampingan ini Pak, memang banyak sekali Yang tidak jujur. kendalanya Pak. Karena itu tadi di dalam proses konseling, kadang saya sudah datang ke rumahnya Pak, dia belum pulang dari ladang. Terus malamnya nanti saya ada pula kegiatan pelayanan. Itu sebenarnya yang sulit saya alami di dalam proses pendampingan ini Pak. Kemudian seperti yang saya bilang tadi Pak, ini kan tidak di rumpun saya sendiri Pak, ada yang di rumpun tetangga begitu Pak kira-kira Pak. Jadi memang itu memang salah satu kesulitan di dalam proses pendampingan. Kalau mengenai bab 2 ini mengenai sumber buku gitu, memang saya tidak kesulitan karena buku-buku saya itu ada di rumah dan ada juga perpustakaan kami walaupun kecil gitu Pak. Bagaimana kau mengatasi resistensi mereka? Tadi kau kan cerita soal resistensi nih. Udah cerita kau nggak usah capek, aku udah selesai udah aman. Itu resistensi nih, itu penolakan. Iya, Pak. Bagaimana kau menghadapi itu? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, saya lebih banyak ngomong. Jadi saya senyum aja Pak, senyum saya baru makan kita makan di rumahnya, baru cerita lagi, baru nanti beberapa hari lagi saya datang ke sini lagi ya Pak, gitu. Baru datang lagi saya, kemudian itulah pendekatan yang saya buat sehingga dia merasa nyaman. Itulah client center, dia trust padamu. Dan satu lagi Pak, mungkin maaf juga untuk pendeta gitu lah ya. Ada klien saya di Munte, di rumpun persekutuan teman Munte Pak, dia bilang begini, ini maaf sekali untuk pendeta senior gitu ya Pak, karena nanti kalau tahu dia tidak sakit hati. Dia bilang begini Pak, pendeta, belum ada loh pendeta saya datang kemari, baru kan yang datang itu pendeta tetangga, kenapa nggak kamu aja jadi pendeta kami? Itu dibilangnya sama aku Pak. Jadi itu karena udah datangi dia 3 kali, untung pula nggak tahu pendeta senior di situ. Nggak izin kamu? Hah? Kamu nggak izin? Pak. Oh, izin. Cuman kan dia ngomong begitu sama saya. Jadi karena dia merasa saya peduli, akhirnya dia menumpahkan isi hatinya. Cuma ladang penduduk saya pendeta banyak dipikir, adik di sekolah. Begitu pula yang saya rasakan, nggak ada yang peduli sama saya pendeta. Bahkan rumpun kami ini pun nggak ada kepeduliannya. Begitu dibilangnya sama saya Pak. Saya nggak bilang sama pendeta itu, dia sakit hati gitu Pak. Jadi karena dia merasa nyaman dengan saya yang banyak ngomong, yang gua kita pagi ya begitu kan. Nah, jadi dia merasa saya dekat dengan dia dan akhirnya dia terbuka. Itulah prinsip dia client center itu, trust, ada trust. Jadi begitu kau ditolak satu kali kau nggak menyerah. Kau kan pendeta. Ketika kau merasa ditolak oleh bersangkutan, bagaimana perasaan kita? Jujur juga aku Pak, kalau ditolak itu cuma aku sadar juga bahwa mereka tidak mengerti gitu aja pemikiran saya selaku pendeta, masa saya sama dengan mereka dalam hal perasaan gitu ada perasaan saya. Oke, thank you Budi. Silakan Pak. Iya, mesti ada Pak supaya tajam karena ini pasti ditunggu-tunggu jemaat tulisan seperti ini. Dan itu sebenarnya yang tadi berulang-ulang di halaman 38 itu sebenarnya harus muncul di kesimpulan juga dan dianalisa. Itu kan empati kan, datang terus. Di halaman 38 sudah ada. Cuma tidak dipertajam dianalisa dan justru pergi ke siapa tadi si contoh kitabnya tadi si Henok. Jadi lari kau ke si Henok. Padahal di sini sebenarnya kunci tadi. Itulah pertajam. Gimana buat bilang tadi Pak? Halaman 38. Halaman 38 dipertajam ke Dianalisa dan kesimpulannya. Cuma nomor 2 ada kongruene, memang begitu benar. Kongruens, seharusnya kongruens ya. Nah, diperbaiki. Lalu ada nama aku di situ, lengkaplah bikin. Karena banyak bernama Tony Tagalog. di mana Pak? Halaman di kata pengantar. Ya, ada pendeta GBI juga, pendeta Tony Tagalog. Jadi lengkap Tony Liston Tagalog bikinnya. Nah, lalu di nomor 4 lagi, kedua orang tua penulis titik. Nah, janganlah koma lah. Baru nomor 5, kepada adik penulis titik. Nanti ku kasih pun lagi ya. Lalu jangan ada seperti kalian ngomong-ngomong di sini.
Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian bertiga juga sukses selalu ya. Goodbye ya. Jangan begitu ya. Di nomor berikutnya. Oke, baik. Satu lagi yang sangat saya lihat harus, karena saya sebagai orang pastoral ini sangat cinta dengan ini. Dari tadi akarnya adalah hilangnya pengharapan. Berulang-ulang disebut di sini. Hilangnya pengharapan. Cuma tidak ada muncul dalam bioprofil dari responden ini. Adakah mereka yang anak satu-satunya? Saya pernah menonton TV Tiongkok ya. Akhirnya statement orang tua itu, I will never have a grandchild. Saya tidak akan pernah lagi mempunyai cucu. Punya anak sudah, cuma mati kan gitu ya. Tapi punya cucu, saya tidak akan pernah dipanggil sebagai kakek dan nenek. Sampai sekarang ku ingat movie itu. Adakah profil seperti itu di sini? Sehingga nampak memang putus harapan satu-satunya adalah hanya pastoral konseling, ayat firman Tuhan. Nggak ada muncul dalam. Adakah yang punya anak satu-satunya? Jadi seharusnya begini, muncul itu di sini. Kalau misalnya bahasa Toba misalnya begini ya, udahlah masih ada sih nomor 2. Siap budanmu inilah rawat, kan. Jadi ada solusi yang konkret. Jadi cuma hanya dikunci dia tadi di sini, hanya mempertajam ya. Ayat 1 Tesalonika 4:14. Karena itu jikalau kita percaya dan seterusnya, kita akan dikumpulkan bersama. Apa respon daripada konseli itu dengan ayat ini? Ini seolah-olah khotbah kan? Apa khotbahnya? Amin, amin. Adakah responnya itu? Jadi kalau itu muncul, saya pikir ini bolehlah, sudah layak jual lah kepada masyarakat. Oke, terima kasih Budi yang kita akan mengakhiri. Terima kasih juga untuk menulis kita ya, yang telah membantu. Mudah-mudahan semua dicatat ya. Baiknya nanti yang baca salah satu dari kami, saya diminta sama Bobi siapa nanti yang baca. Jadi jangan dulu kami teken sebelum nanti selesai pada pembaca. Bobi belum balas, nanti kami beritahukan. Jangan pulang, karena nanti judisiumnya nanti sore. Siap dulu semua ujian, ada perubahan. Jadi kita ikutilah aturan main yang baru ya. Karena kan 4 orang, kalau 1 orang mungkin bisa nego kita kan. Tapi ini 4 orang, jadi harap maklum ya. Silakan Budi kamu berdoa, doa syukur, setelah itu nanti foto. Supaya gimana Pak Ramli, sana juga ya, hijau ya? Iya, ada hijau. Oh, atau belakang itu boleh? Boleh ya, silakan. Kita sebelumnya terima kasih kepada Pak dosen yang sudah memberikan masukan, pengarahan, dan itu akan saya buat, dan itu akan membuat sebuah masukan yang luar biasa, yang mahal. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum kita berfoto dan mengakhiri ujian meja hijau ini, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Bapa di dalam kepenulisan tesis kami selama lebih kurang 10 bulan ini boleh kami bertanggungjawabkan di dalam sidang meja hijau ini. Segala arahan, segala bimbingan, Tuhan yang selalu memperlengkapi kami, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan kepintaran, sehingga semua masukan tersebut boleh kami tuangkan di dalam perbaikan nanti, sehingga Tuhan bahan tesis ini boleh menjadi berkat di dalam gereja Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang semakin mengenal kasih setia Tuhan di dalam pergumulan yang berat sekalipun, yang berhubungan dengan kematian anak di tengah keluarga. Kami juga berdoa Tuhan buat kelima dosen kami yang senantiasa mengajari dan menuntun kami. Tuhan yang memberkati keluarga mereka, Tuhan yang memberkati pelayanan mereka, dan juga Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, sehingga melalui didikan untuk para dosen kami ini Tuhan, semakin banyak anak-anak Tuhan yang bernaung di dalam teologi, sehingga boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada abang kami, notulis kami, Tuhan yang memberkati di dalam keluarga dan juga di dalam pelayanan
Begitu juga Tuhan di dalam masa kepenulisan tesis ini, Tuhan yang memperlengkapi beliau sehingga Bapa, semua yang dia tulis boleh dipertanggungjawabkan dan berguna bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan begitu juga Tuhan untuk ujian meja hijau untuk 3 teman kami yang lain yang dilaksanakan nanti mulai jam 1 siang. Seluruhnya Tuhan kami doakan sehingga mereka juga boleh mempertanggungjawabkan seluruh tulisan yang sudah mereka kerjakan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, silakan kita langsung dulu kita baru tutup.